يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Ya Allah ya Rabb, segala puji hanya bagi Engkau ya Allah, yang telah memberi kesehatan dan keselamatan, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti acara penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama pemerintah Kabupaten Tanggamus dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu dan kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Bandar Lampung. Semoga acara ini berjalan dengan lancar serta mendapat limpahan rahmat, barokah dan ridho-Mu. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, karena tidak ada yang mudah kecuali Engkau jadikan mudah. Ya Allah, bukakanlah atas kami pintu kebajikan, pintu berkah, pintu rahmat, pintu rizki, pintu kesehatan dan pintu keselamatan, karena hanya Engkaulah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan terjalinnya kesepahaman bersama ini, berikanlah perubahan yang membawa dampak positif bagi kinerja kami dalam meningkatkan kualitas tugas kewajiban kami, sehingga bisa bekerja secara profesional, penuh dedikasi dan integritas. Ya Allah, ya Ghafar, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan dan kekurangan kami. Hanya kepadamu-lah kami menyembah, hanya kepadamu-lah kami mohon ampunan dan pertolongan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan PJ Bupati Tanggamus kepada Bapak Dr. Insinyur Muryadi Irsan MT, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Rahayu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabipun. Yang saya hormati Bapak Nikodemus Sikitra Harjo, Kakanwil Dirjen Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu. Juga yang saya hormati hadir Ibu Titi Wijayanti, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung, dan tentunya juga pada segenap jajaran baik dari Kanwil, Dirjen Kekayaan maupun dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara yang hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati Pak PJ Sekretaris Daerah Tanggamus, Walhusus Kepala BPKAD Tanggamus, Asisten 2 dan 3, Ibu Kabak Kerjasama, segenap Kepala OPD yang telah hadir pada siang hari ini. Puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas ridhonya, atas izinnya, atas berkahnya. Kita bisa bersama-sama hadir dalam rangka penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Pemkab Tanggamus dengan Kanwil Dirjen Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu, dan nanti dilanjutkan dengan perjanjian kerjasama antara Badan Pengelolaan Keuangan dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung. Moga-moga kerjasama ini akan memberikan sinergi yang kuat, membawa manfaat yang besar, khususnya terhadap pengelolaan terhadap aset daerah atau barang milik daerah serta piutang daerah yang ada di Kabupaten Tanggamus. Teriring salawat dan salam bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa semoga kita semua memperoleh syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin.
Yang pertama, saya mengucapkan selamat datang pada Bapak Kanwil dan Ibu Kepala Pelayanan, Kekayaan dan Lelang yang telah hadir di Tanggamus. Cukup jauh, 2-3 jam kalau ke sini Pak, tapi saya yakin bukan jaraknya. Kedekatan hati kita, kepentingan kita dalam rangka meningkatkan terhadap penyelenggaraan pemerintah, baik pusat dan di daerah. Selamat datang di Tanggamus, salah satu dari 15 kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung. Di Tanggamus ini, kabupatennya sangat potensial, Pak. Sangat potensial, kenapa? Dia salah satu penghasil kopi yang Pak Niko gemari. Pak Niko ini punya keahlian. Beliau sebagai barista. Di samping sebagai pejabat negara, beliau juga punya job site sebagai barista terselubung. Yang tadi beliau sampaikan, kalau nanti mau pensiun, beliau akan membuka kafe kopi. Semoga terwujud Pak. Terima kasih telah hadir. Dan tentunya ini menjadi kebanggaan bagi segenap pemerintah Kabupaten Tanggamus. Pak Niko dan Ibu Titi berkenan hadir. Tujuan utamanya tidak hanya sebatas melakukan MOU atau PKS, bukan itu. Yang paling utama adalah bagaimana nanti melakukan pendampingan bagi kawan-kawan di Pemkab Tanggamus, memberikan insight dan bimbingan terhadap pengelolaan aset yang ada di daerah. Bagaimana nanti terhadap upaya melakukan pelelangan yang selama ini belum sepenuhnya itu dikuasai oleh jajaran Pemkab Tanggamus. Di satu sisi memang selama ini berkenaan dengan penilaian appraisal terhadap aset baik dari pemerintah dan swasta, selama ini lebih mengandalkan yang lebih terkenal itu pada konsultan publik, KPJP ya, KJBP. Nah ini yang lebih umum, karena pada umumnya ketika kita ingin melakukan pembangunan, di satu sisi kebutuhan lahan ini bersinggungan dengan keberadaan masyarakat. Nah ini memang jadi fenomenal ketika pemerintah itu ingin membangun, terbentur lagi kendala bahwa lokusnya itu menjadi aset masyarakat. Nah seringkali kendala-kendala dalam pembangunan ini terhambat ketika belum diyakini clear and clean terhadap lahan yang dimaksud. Proses ini begitu panjang, Bapak Ibu sekalian. Bahkan tidak mudah kalau kita merujuk terhadap Undang-Undang 2 tahun 2012 yang memang mensyaratkan proses pengadaan lahan itu harus direkomendasi hasil appraisal konsultan penilai appraisal. Jadi konsultan publik yang memang diakui. Nah di satu sisi bagaimana terhadap aset-aset pemerintah sendiri. Kalau setiap tahun yang kita ketahui pihak BPK itu juga akan menilai terhadap neraca aset, Pak. Karena pada tahun berjalan itu pasca pelaksanaan pembangunan itu akan dihitung oleh BPK terhadap aset, berapa aset tetap, tidak tetap, berapa yang akan dihitung jumlah aset. Nah tentunya ini semua harus benar-benar ke depan dipahami bahwa khusus nanti akan menjadi haknya adalah pihak BPKAD. Tidak terlepas bahwa BPKAD sebagai pencatat dan aset itu tersebar ada di masing-masing OPD. Kita ingin ke depan Bapak Ibu sekalian melalui MOU dan PKS ini lebih banyak membantu terhadap tata kelola aset negara yang ada di pemerintah Kabupaten Tanggamus. Yang selama ini memang belum menjadi atau belum dipahami sepenuhnya. Asetnya tercatat tapi barangnya nggak jelas. Nanti kita akan mendapat masukan, dapat saran, dapat ilmu bagaimana untuk melakukan penuangan yang sebenarnya untuk aset pemerintah, ya, sehingga nanti bisa ditertibkan berapa tahun batas untuk penghapusan aset. Nah ini supaya tidak menjadi problema atau kendala bagi jajaran di lingkup Pemkab Tanggamus. Yang kedua juga terhadap aset dinilai bahwa aset ini
akan bernilai efisien tidak pada saat penggunaannya. Jangan sampai aset itu membebani, karena dibutuhkan juga untuk pemeliharaan. Kalau biaya pemeliharaan dirasakan lebih besar daripada operasional, kenapa tidak? Ini yang memang menjadi perhatian ke depan. Apakah dengan penambahan aset itu menjadi kekuatan bagi suatu pemerintah daerah? Kalau dalam rangka menunjang operasional bagi kegiatan pemerintahan, ini juga membutuhkan masukan dan saran. Contoh, setiap tahun jajaran pemerintah itu Pak melakukan pengadaan mobil. Di pengadaan mobil itu setelah setahun dibutuhkan biaya pemeliharaan. Karena bagaimanapun roda, oli, ya, aki, semua itu butuh pemeliharaan. Setelah tempo waktu tertentu dibutuhkan alokasi pemeliharaan, dan tidak sedikit. Di masing-masing OPD itu rata-rata 1-2 mobil, roda 4, roda 2, itu membutuhkan biaya pemeliharaan yang besar. Di kantor PUPR itu ada alat berat, Pak. Ya, alat berat itu saya nggak tahu fungsinya untuk membantu kelancaran pelayanan di bidang kePLU-an atau memang ditargetkan untuk jadi pendapatan. Nah, ini mana yang menjadi fungsi utamanya? Di layanan banyak berserakan aset-aset kita yang memang perlu dilihat kembali. Belum lagi lahan yang memang statusnya masih menjadi simpang siur, apakah ini aset pemerintah, apakah status quo. Jadi proses clean and clear-nya itu memang harus perlu dipahami oleh semua aparatur yang ada di lingkup Pemkab Tanggamus. Yang paling in adalah, yang paling di depan mata itu Pak, masalah lahan TI. TI itu menjadi aset pemerintah, tetapi diklaim oleh warga bahwa itu tanah adat. Luar biasa itu, ada kurang lebih 1.300 Pak ya, hektar. Nah, ini jadi PR kepanjangan karena HGU yang habis ketika itu ingin diperpanjang menjadi kendala. Adanya pengakuan dari masyarakat adat bahwa itu tanah adat, Pak. Ya. KPK pun pernah memberikan masukan, mana aset-aset negara yang memang diklaim oleh masyarakat, kami siap membantu. Ya, jadi nggak main-main di KPK ingin menyelamatkan semua aset negara yang selama ini diklaim oleh masyarakat karena lemahnya tata kelola, lemahnya pengawasan dari aparatur, sehingga itu bisa beralih tanah. Belum lagi rumah-rumah dinas nih Pak. Rumah-rumah dinas yang memang zaman dulu itu kalau kementerian lembaga itu biasanya pelaksanaan tugas daerah itu dibekali oleh rumah dinas. Setelah adanya kebijakan baru, ada peralihan. Nah, peralihan ini tidak diimbangi oleh administrasi yang tertib. Nah, itu memberikan dampak bagi pemerintah sendiri terbebani. Mau diakui ternyata bukan milik, mau dimiliki ternyata memang belum milik. Jadi semua ini Bapak Ibu sekalian tidak terlepas butuh pengetahuan, wawasan, ya, ilmu dari kawan-kawan yang ada di daerah. Menurut informasi dari Pak Niko, katanya Pemkab Tanggamus ini yang pertama melakukan MOU dengan Kanwil Dirjen Kayang. Jadi langkah pertama Bapak Ibu sekalian kita melakukan MOU, ya, plus PKS. Dari situ tidak terlepas nanti dihasilkan para fungsional yang memahami tentang pengelolaan aset. Nah, berikutnya nanti ini akan bertambah. Diharapkan di masing-masing OPD yang ada, dinas teknis maupun BUMD, ini ada Ibu Kepala BPRS Syariah, ya, dari Bu. Dan juga ini yang paling gagah di ruangan ini, nah ini Direktur PDAM Tanggamus, ya. Tidak terlepas juga memang nanti ada kisah. Kita pernah mendapatkan pelimpahan aset dari Lampung Selatan, ya, reservoir, browncat. Dulu PDAM ini mendapatkan pelimpahan dari Lampung Selatan, tetapi karena dukungan administrasinya tidak tertib, itu dicaplok oleh masyarakat. Akhirnya Pak Direktur kebingungan.
ketika ingin mengoperasionalkan bahwa aset tersebut untuk mendukung pelayanan, nggak bisa. Kadang merasa masyarakat mengatur bahwa itu aset kami. Nah ini karena kelalaian dalam menjaga dukungan administrasi aset. Nah nanti dipelajari kembali bagaimana pengelolaannya terkait hal tersebut. Banyak contoh-contoh best practice yang memang nanti bisa ditanyakan langsung Bapak Ibu sekalian dengan Dirjen Kekayaan Negara maupun dari Kekayaan Negara dan Perdagangan berkenaan dengan permasalahan yang ada di Tanggamus. Di satu sisi Bapak Ibu sekalian, tata kelola kekayaan negara atau daerah yang baik ini juga akan bisa meningkatkan terhadap pendapatan. Nah, bicara pendapatan ini menjadi isu yang menarik ke depan karena 2025 ini sudah berlaku offset. Jadi offset bahwa pendapatan pajak baik PKB di BPNKB itu langsung ke daerah, tidak lagi transit di provinsi. Kalau transit ini banyak kendalanya, banyak penundaannya. Belum lagi kita melihat di sana sini obstacle kebijakan yang dilakukan oleh provinsi terhadap daerah. Di satu sisi daerah sudah memasang itu sebagai asumsi pendapatan, maka akan terjadi defisit, kemampuan tidak bisa membayar pada tahun berjalan. Nah, tahun 2025 diharapkan hal tersebut tidak terulang kembali. Nah, bagaimana upaya kita bersama dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan? Salah satunya kejelasan clear and clear terhadap semua aset pemerintah Tanggamus yang nanti bisa didiskusikan. Contohnya bagaimana nanti terkait BPHTB ya, bagaimana menjual harga jual lahan yang ada di Tanggamus, penarikan pajak terhadap transaksi yang berlaku. Nah ini tentunya tidak terlepas bagaimana nanti mengoptimalkan juga terhadap aset. Bagaimana mengapresialnya. Nah ini butuh ilmu, butuh wawasan, butuh wacana, Bapak Ibu sekalian. Kita harapkan nanti semua bisa dilakukan secara bertahap. Ya, secara bertahap. Tadi juga diinfokan oleh Pak Niko bahwa di Lampung Utara sudah melakukan itu. Sudah ada beberapa fungsional yang mungkin kemarin passing secara otomatis dari struktural ke fungsional. Nah, diharapkan jabatan ini juga menarik. Nah, bagaimana nanti Pak Sekda mengemasnya seorang pejabat fungsional, penilai aset, pengelola aset ini menjadi yang menarik karena apa? Ini harus dibuat ininya apa? Madunya seperti apa? Daya tariknya seperti apa? Apakah dibutuhkan ada perhatian khusus tunjangannya? Nah, dan itu dalam rangka mengamankan terhadap aset daerah sehingga kita bisa menjadi satu kekuatan. Nah, sangat disayangkan juga kemarin beberapa aset di beberapa dinas itu hilang. Contoh kemarin Kominfo ya. Di dinas Kominfo itu nggak memiliki kamera. Pertanyaannya apakah selama ini nggak pernah beli kamera? Karena ditanya loh, kok nggak ada peliputan? Nggak ada kamera Pak. Emang selama ini sejak berdirinya dinas tidak pernah ada pengadaan. Nah ini kan menjadi ambigu. Nah ke depan kita harapkan Bapak Ibu sekalian untuk mendukung Indonesia maju, diharapkan tata kelola pemerintah daerah juga baik dan benar. Semua itu nanti akan didapat ketika nanti tindak lanjut PKS ini sudah berjalan antara BPKAD dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Bandar Lampung. Termasuk yang terakhir Pak Sekda lelang kendaraan. Ya, lelang kendaraan apakah batasannya berapa tahun, mekanisme seperti apa, ya, siapa saja yang boleh. Nah ini juga harus perlu terinformasi. Jangan sampai kita bisa memahami informasi ketika itu sudah jadi suatu permasalahan. Ya, kita ini kadang-kadang mau belajar, mendalami ketika itu istilah bahasa Lampung itu kesantuk. Yang jadi contoh sekarang mungkin dengar ya, masalah yang ada di Provinsi Lampung itu dana PI. Dana PI itu kan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah di Provinsi Lampung, LEB. Dan bagaimana langkah-langkah itu menjadi confused, menjadi masalah. Kenapa? Karena tata kelola dividen pendapatan itu
belum sepenuhnya dipahami oleh jajaran direksi, sehingga kondisi ini mencuat. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mendengar. Nah, kita harapkan nanti BUMD, baik PDAM dan BPRS, satu lagi ada OTJ ya, karena kita juga punya SPBU ya di Tanggamus, punya pengelolaan air bersih Tanggamus yang memang masih stagnan. Ini adalah salah satu solusi dalam rangka nanti ke depan untuk peningkatan PAD. Pembangunan suatu daerah itu sangat tergantung nafasnya dari pendapatan. Ya, pendapatan asli daerahnya yang bisa dioptimalkan baik dari sektor pajak, retribusi, atau pemanfaatan kekayaan atau aset daerah. Ini yang kita harapkan ke depan, tentunya tidak terlepas. Sekali lagi terima kasih Pak Niko sudah berkenan hadir. Saya juga kaget dalam rangka apa? Rupanya yang kita lakukan ini tidak terlepas menindaklanjuti hasil program. Baik perubahan Pak Okta ketika kemarin melaksanakan diklat di Provinsi Lampung. Jadi kata Pak Sekda seharusnya yang peringkat 1 itu Pak Okta. Biarlah pengakuan itu cukup dari kami di Tanggamus Pak. Jadi value itu akan semakin luas ketika orang merasakan manfaatnya. Ya, jadi kan sesuatu itu kan manfaatnya yang dirasakan, bukan atas prestasi ya, tapi ketika sesuatu itu dirasakan manfaatnya itu menjadi tabungan bagi kita. Mungkin itu beberapa hal. Terima kasih Pak Niko, Bu Titi dan jajaran telah hadir di Tanggamus. Semoga ke depan lebih memperkuat, meningkatkan terhadap penyelenggaraan pemerintah di Tanggamus. Sebelum saya mengakhiri, ini ada 3 pantun nih kayaknya. Izinkan saya akan baca daun salam di meja makan untuk bumbu masakan hari ini. Salam hormat kami haturkan untuk Akademil di JKN dan rombongan yang hadir di sini. Ada lagi nih Pak Niko, duduk di danau melepas lelah. Padahal Tanggamus nggak punya danau kan? Melepas dahaga jangan terlewat. Dengan MOU kita mengurangi masalah, sinergi dan silaturahmi kita semakin kuat. Ada 3 lagi nih. Akhir pekan pulang ke kampung. Pulang kampung namanya mudik. Kerjasama dengan KPKL Bandar Lampung, aset Pemda semakin terkelola dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu kepada Bapak Nikodemus Sigit Raharjo SEMM, disilakan. Izin Pak PJ Bupati, Pak Mulyadi. Mungkin saya awali juga dengan pantun, Pak. Gunung Tanggamus megah berdiri. Pemandangannya sungguh memukau hati. Aset negara dikelola rapi demi kemakmuran negeri ini. Yang patut kita banggakan bersama, yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Mulyadi Irsan MT selaku PJ Bupati Tanggamus, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus, Bapak Kepala BPKAD, serta seluruh jajaran Kabupaten Tanggamus yang pada kesempatan hari ini hadir di tengah kita bersama, di samping juga dengan rekan-rekan saya dari Kanwil Dijen Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu. Jadi ada 2 wilayah kerja kami, Pak Bupati, ada wilayah Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu. Ada di mana kami mempunyai instansi vertikal, itu ada KPKNL Bandar Lampung, kemudian ada KPKNL Metro, kemudian yang di Bengkulu ada KPKNL Bengkulu.
Ini ada Ibu Titi Wijayanti, Kepala KPKNM Bandar Lampung, dan rekan-rekan saya yang ada di depan ini, ada Kepala Bidang Penilaian, kemudian Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, ada Kepala Bidang Piutang Negara, merangkap PJ Bidang Lelang, kemudian Kepala Bidang Hukum dan Informasi, serta seluruh jajaran rekan-rekan kami yang ada di Dijen Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu, serta para hadirin yang berbahagia semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi pun, Bapak Ibu yang berbahagia pada kesempatan siang menjelang sore ini, tentunya kita patut bersyukur, ucapkan syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa berkumpul di sini. Bapak Ibu sekalian, selama saya berkarir di Kementerian Keuangan, tadi disampaikan bahwa saya cerita kepada Pak Mulyadi, Bapak PJ Bupati, bahwa ini kesempatan pertama saya penempatan di wilayah Indonesia Barat. Jadi sebagaimana tadi Pak Mulyadi cerita terkait dengan sengketa tanah adat, ulayat, itu sudah saya dengar zaman saya di wilayah Indonesia Timur, Bapak. Jadi saya bertugas di Papua, itu sampai 4 kali penugasan, entah di Papua Barat dan Papua, kemudian di wilayah Manado, ada 1 kali di Kalimantan, Bapak. Jadi begitu familiarnya kalau kita berbicara masalah sengketa tanah adat. Itu sepertinya sehari-hari kita urusannya dengan masyarakat adat, Bapak. Tadi juga dari forum ngobrol kami, diskusi dengan Pak Mulyadi, kami juga bercerita tentang bagaimana kita harus memahami sosiokultural masyarakat di mana kita berada. Bapak Ibu sekalian, ini kesempatan yang sangat berharga. Kami berterima kasih, apresiasi yang tinggi pada pemerintahan Kabupaten Tanggamus, karena kami juga bisa diperkenankan untuk berkolaborasi, bersinergi, dan bekerja sama. Bapak Ibu sekalian, karena kami adalah salah satu unit vertikal di Kementerian Keuangan, tentunya kami dalam pelaksanaan tugas itu memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku di internal kami. Terus kemudian di mana kami dalam hal ini Kementerian Keuangan mempunyai tugas misi besar untuk sama-sama bekerja untuk memajukan di mana kami itu berada. Jadi ini sesuai dengan amanah Menteri Keuangan yang alhamdulillah, puji Tuhan, Ibu Sri Mulyani masih sekian periode berikutnya, sehingga kami masih layak untuk menyitir apa yang beliau sampaikan pada kita semua di jajaran vertikal yang ada di daerah, bahwa kalau Anda bekerja, ditempatkan di suatu daerah, harus mempunyai manfaat bagi daerah yang bersangkutan. Sebagaimana tadi yang disampaikan Pak Mulyadi, bukan karena proper itu Pak Okta. Jadi memang tugas dan fungsi kepemerintahan itu salah satunya adalah mengamankan dan mengelola aset negara dalam konteks negara, aset daerah dalam konteks daerah. Jadi siapapun sebenarnya Pak Mulyadi, siapapun propernya, ada proper atau tidak ada proper, tetap yang namanya aset daerah itu amanah undang-undang untuk bisa dijaga sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Tentunya di unit-unit satuan kerja daerah juga tentunya menjaga aset yang sekarang ini dikuasai, digunakan, dan dikelola, supaya tertib dari sisi administrasinya. Apakah aset yang kita gunakan sehari-hari itu sudah dicatat atau belum? Kemudian dari sisi fisik, apakah fisiknya itu posisinya kita kuasai atau entah di mana? Apakah ada catatannya tapi tidak ada fisiknya? Ini memerlukan sebuah kedisiplinan dalam tata tertib, tata kelola, di mana
aset ini diperoleh dari awalnya? Apakah diperolehnya dari proses hibah, diperolehnya dari pembelian pengadaan barang jasa dari APBD dan lain sebagainya yang menurut ketentuan yang berlaku dipersamakan sebagai aset daerah yang sah perolehannya, ataukah sesuai dengan hukum? Ya tadi juga disampaikan bahwa pada saat memang kita sudah ada problem permasalahan hukum, kita segera untuk memitigasinya bagaimana kita akan menyelesaikannya di kemudian hari. Memang tidak bisa kita selesaikan pada saat itu juga begitu ditemui permasalahan, tapi catatan, kemudian histori, kemudian bagaimana pengelolaan kita selama ini, kita memerlukan sebuah milestone, sebuah langkah-langkah di mana sampai dengan aset ini akan diapakan gitu. Jadi ada tujuan akhirnya. Kalau memang kemudian terjadi beracara di pengadilan, nanti juga pada intinya status tertib aset itu salah satu yang menjadi langkah terakhir mungkin kalau memang dalam proses sengketa hukum. Mau tidak mau, karena negara kita negara hukum, supaya jelas status aset ini apakah memang kita akan gunakan atau akan kita lepaskan di luar aset-aset yang memang secara fisiknya dalam bentuk selain tanah bangunan seperti barang-barang inventaris. Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan Pak Mulyadi bahwa Ditjen Kekayaan Negara ini sebenarnya masih muda Pak, lebih kurangnya juga sama, mungkin selisih 10 tahun Pak dengan Kabupaten Tanggamus. Kami November, tanggal 1 November itu berulang tahun ke-18 Pak. Jadi belum lama Pak. Tadi Kabupaten Tanggamus 27 ya Pak, 27 tahun. Lebih kurangnya sama Pak, 10 tahun lah kakak adik kalau dari sisi umur. Tapi Bapak Ibu sekalian, ini rangkaian sejarah bangsa, sejarah negara di mana kita mendirikan atau negara ini merasa perlu untuk membentuk sebuah unit, sebuah badan yang khusus spesifik untuk mengelola aset negara, dibentuk Ditjen Kekayaan Negara. Ini juga melalui salah satu tahapan, melalui proses di mana setelah sekian tahun sampai dengan 2004 kita status laporan keuangan pemerintah pusat itu masih posisi statusnya disclaimer. Jadi itulah yang menjadi salah satu pemicu atau salah satu latar belakang untuk dibentuknya Ditjen Kekayaan Negara, supaya ada yang mengelola dari sisi Menteri Keuangan selaku CFO dan COO. Jadi Chief Financial Officer dan Chief Operational Officer, di mana ada Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara dan Menteri Keuangan sendiri sebagai pengguna anggaran atau pengguna barang. Demikian juga dengan di kepemerintahan daerah. Ada yang memang berfungsi sebagai pengelola anggaran atau bendahara umum daerah, dan ada yang berfungsi sebagai pengguna anggaran atau pengelola atau pengguna anggaran dan pengguna barang. Jadi ini fungsi-fungsi yang secara best practice harus dipisahkan. Ini supaya menjadi tata kelola pemerintah yang baik, ada check and recheck, ada balancing, supaya kita saling mengingatkan satu sama lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami dalam kesempatan hari ini mempunyai tugas paling tidak memperkenalkan tadi Pak, tugas dan fungsi kami ada di bidang pengelolaan kekayaan negara, kemudian piutang negara, kemudian ada di bidang lelang, dan juga kami memiliki misi, salah satunya adalah misi di mana kami juga mempunyai tugas terkait dengan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi ada lembaga-lembaga di bawah kami, dalam koordinasi kami, ada yang namanya SMP, Kementerian Keuangan, Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan. Jadi lembaga ini memang dibentuk untuk mendekatkan antara eksistensi antara peran negara yang ada di daerah supaya betul-betul dirasakan bermanfaatan, menjadi manfaat bagi di mana kita berada, terutama bagi pemerintah daerah. Kami sampaikan, kami juga ada yang namanya PT SMF selaku SMP Special Mission Vehicle, kemudian
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, PII, kemudian PT Sarana Multigria Financial, kemudian ada PT Geodipa Energy yang mengelola energi, PL pembangkit listrik dan lain sebagainya yang terkait dengan energi, kemudian ada lembaga pembiayaan ekspor impor. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari instrumen-instrumen ini, instansi yang di bawah kementerian kementerian kami, Kementerian Keuangan, SMP, nanti bisa dikolaborasikan apabila ada kebutuhan-kebutuhan, ada tujuan entah jangka menengah, jangka panjang untuk bagaimana mengoptimalkan potensi yang ada di daerah. Bapak Ibu sekalian, di samping pesan di mana kami harus bermanfaat, Bu Menteri selalu berpesan bahwa hendaknya bukan manusianya Pak yang berkeringat, tapi asetnya yang harus berkeringat. Jadi kita tidak perlu lagi bekerja dari pagi sampai malam untuk bisa menyelesaikan laporan keuangan, untuk bisa menyelesaikan administrasi yang ada dalam bentuk SPJ dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya dengan memanfaatkan aset itu yang mendukung supaya dengan aset ini Menteri Keuangan mendorong supaya pemerintah daerah mandiri secara fiskal. Tadi juga sudah disampaikan salah satu opsi di mana pemerintah daerah, tata kelola pemerintah daerah mendukung untuk penertiban yang terkait dengan aset. Diawali dengan inventarisasi aset, dicacah lagi Pak, disensus lagi mana-mana yang menjadi aset daerah, kemudian dicatat, kemudian dikategorisasi, di klaster, apakah ini aset yang memang clear dan clean, tadi yang disampaikan oleh Pak Mulyadi, bahwa aset ini dikuasai dan digunakan. Terus kemudian sudah ada bukti kepemilikannya, ada sertifikatnya kalau tanah bangunan. Kemudian ada namanya nomor register, ini nomor register aset, NUP, ada namanya dulu daftar inventaris barang ruangan. Jadi di setiap ruangan kantor kabupaten, di unit yang ada di daerah, yang unit terkecil itu sebenarnya di tiap ruangannya ada namanya daftar inventarisnya. Jadi di ruangan tamu, di ruangan aula ini, itu inventarisnya apa saja, itu ada catatannya, semuanya tercatat. Pada saat memang antara catatan dan faktanya tidak sinkron, dicari Bapak Ibu, apakah memang dipinjam oleh unit yang lain ataukah memang barang-barang ini menguap, kita tidak tahu. Nah ini semuanya juga perlu ada catatan, perlu ada histori, perlu ada pelaporannya. Jadi semuanya menjadi transparan dan akuntabel dari awal barang itu diperoleh sampai dengan kemudian barang itu akan dihapuskan. Karena penghapusan itu bisa jadi karena ada unsur kehilangan, kelalaian, bisa jadi nanti ada tuntutan ganti rugi terhadap PNS yang bersangkutan, atau bagaimana mekanisme terkait dengan penertiban aset ini. Bapak Ibu sekalian dan hadirin, bahwa kami menyadari pengelolaan aset menjadi tantangan yang dihadapi kita bersama, menjadi kompleks. Kemudian dengan adanya yang akan kita tanda tangani, entah kerjasama terkait dengan PKS, terkait dengan perjanjian kerjasama, terkait dengan kesepahaman, ini menjadi salah satu ruang kolaborasi kita bersama, saling berbagi. Bukan berarti kami merasa lebih baik, lebih bagus. Kami semua tetap terus belajar, berproses dan bertumbuh Bapak. Karena kebetulan di Ditjen Kaya Negara itu menjadi salah satu unit di Kementerian Keuangan ini, salah satu bisa dikatakan Ditjen tidak hanya Kaya Negara Pak, adalah Ditjen masalahnya negara juga di situ. Jadi kita menjadi unit organisasi vertikal di Kementerian Keuangan menjadi dewasa, mature karena banyak masalah. Tentunya kalau kita dalam kehidupan ini kan banyak masalah, tentunya akan mendewasakan kita. Jadi kita bisa melihat bahwa masalah ini kita mempunyai sebuah role modelnya, ada benchmarknya, kita mempunyai studi kasusnya,
Dan mungkin nanti kita akan berbagi bagaimana solusinya. Oh, mungkin kasusnya sama atau kasusnya mirip dengan yang kita kelola misalkan di aset-aset pengelolaan BLBI misalkan. Aset-aset yang terkait dengan PJKA, Dijen Kereta Api misalkan. Yang semuanya kita bisa inventarisasi dengan knowledge yang kita miliki. Kita itu kalau mau masuk universitas ini ada bank soal, kita bank masalah. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa kita diskusi entah dalam forum-forum yang resmi atau formal atau informal, forum group discussion dan lain sebagainya. Kita membuka ruang untuk bisa berkolaborasi, saling bertukar pikiran, karena tetap ini kerja-kerja tidak hanya antara kami dengan Pemda, antara pemerintah Kabupaten Tanggamus dengan JKN Negara, tapi juga ada unit-unit yang lain seperti ATR BPN, kemudian ada di kami ada interdepartemental dengan pihak kejaksaan dan lain-lain. Yang semuanya ini kita bisa menjadi sebuah kolaborasi untuk menelurkan sebuah produk hukum yang kemudian akan valid dan kokoh pada saat memang akan digugat di pengadilan. Demikian Bapak Ibu sekalian, akhir kata saya mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah bekerja keras sehingga acara ini terselenggara. Bapak PJ Bupati beserta jajaran, semoga kerjasama yang kita bangun hari ini berjalan lancar, memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Tanggamus, bagi bangsa dan negara kita tercinta ini. Amin. Izinkan dengan pantun penutup. Ini saya 3 ini juga Pak, cuma 1 aja Pak. Tanggamus elok, alamnya megah. Pesona hijau sungguh memikat. Kanwil DJKN teguh bertegak, mengelola aset dengan semangat. Demikian, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dan penyampaian saya mohon maaf. Sampai di sini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pelaksanaan penandatanganan. Pertama, penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah Kabupaten Tanggamus dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu. Kedua, penandatanganan perjanjian kerjasama antara Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung. Mohon berkenan kepada Bapak Nikodemus Sigitra Hajo SEMM, Ibu Titi Wijayanti SH MAPMA, Bapak Oktarizal SEMM, Bapak Dr. Insinyur Mulyadi Irsan MP untuk mengambil tempat. Diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah Kabupaten Tanggamus dua